Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GA Tech seputar teknologi informasi dan pembelajaran. Pada video kali ini GA Tech akan coba berbagi menggunakan routing dinamik OSPF untuk menghubungkan 3 buah jaringan, yang mana di sini ada 3 buah jaringan. Yang pertama jaringan sekolah A, jaringan sekolah B, dan jaringan sekolah C. Tiap-tiap jaringan terhubung ke internet. Di jaringan B terhubung ke internet, jaringan C terhubung ke internet. Dan di router R1, R2, dan R3 sama-sama mempunyai klien, yang mana klien di sini menggunakan IP privat. Di sini menggunakan IP privat, di sini menggunakan IP privat. Untuk klien yang berada di R1 menggunakan sistem operasi Windows. Untuk klien di R2 menggunakan sistem operasi Debian 10. Untuk klien di R3 menggunakan Kisco. Sekarang kita coba jalankan untuk melihat seperti apa proses pengujiannya terakhir nanti. Jadi kita coba jalankan R1. Di R1 kita coba tes di bagian Windows, klien yang berada di R1. Di R1 bisa kita lihat di bagian Winbox. Di sini akan terlihat. Kita coba masuk ke konfigurasi. Di sini sudah kita atur IP address. IP address yang digunakan sudah sesuai dengan topologi 10.10.10.1/30 itu berada di Ether 3, di Ether 2 di sini. Untuk 10.10.10.9/30 berada di R3 ini. Untuk Ether 1 ini terhubung ke internet. Untuk praktek sekarang kita masih menggunakan IP privat. Dalam pengaplikasiannya yang terhubung ke internet ini nanti akan menggunakan yang namanya IP public. Kemudian untuk Ether 4 ini terhubung ke klien. Ini nanti bisa kita hubungkan ke switch apabila jumlah klien lebih dari 1. Begitu juga untuk jaringan R2 atau router 2 dan router 3. Sekarang kita coba lihat dan kita cek di klien R1. Ini kita klik. Sambil menunggu kliennya jalan, di sini kita coba jelaskan. Ether 2 dan Ether 2 yang berada di R2, R1 ini kita gunakan /30. /30 ini maksudnya karena perangkat yang mau kita hubungkan 2 buah perangkat, jadi yang paling efektif slash yang kita gunakan itu adalah /30. Jadi IP yang dapat digunakan itu hanya 2 buah, 1 dan 2. Dan untuk broadcast IP-nya yaitu 10.10.10.3. Sedangkan untuk networknya nanti adalah 10.10.10.0. Jadi IP yang bisa digunakan hanya 2 buah. Begitu juga untuk menghubungkan R2 dengan R3. Jadi kita gunakan /30. Ini pembahasannya materi subnetting. Begitu juga untuk R1 dengan R3.
3. Jadi ini kita sudah buat. Kita coba lihat kliennya. Ini klien, ini coba kita cek di command from. Ini kliennya, kita coba cek IP config, di sini terlihat 10.254. Sekarang coba kita lihat di bagian DHCP server. Ini kita coba pindahkan ke sebelah kiri, di sini sebelah kanan. Sekarang kita coba lihat di bagian DHCP server. Di sini terlihat bahwasanya IP yang terdaftar di bagian DHCP server di bagian listnya itu 10.254. Di sini 10.254. Coba kita lihat secara detail IP config /al. Di sini akan terlihat secara detail. Ini akan terlihat secara detail. Coba di sini terlihat physical address yang digunakan. Ini sama persis dengan yang ada di router MikroTik R1. Sekarang kita coba ping ke dari klien, kita coba ping ke 10.1. Coba kita tes ping dari sini. Coba ping 192.168.10.1 connect. Berarti dari klien ini kita coba ping ke Ether 4 atau IP Ether 4 di R1 reply. Sekarang kita coba ping ke IP public yang berada di Ether 1. Ping 192.168.133 connect. Sekarang kita coba ping ke internet. Ping 888 connect. Berarti ini menggunakan IP. Sekarang kita gunakan domain google.com. Oke, atau kita gunakan ping.detik.com. Nah, berarti dari PC menuju internet itu sudah connect. Sekarang kita coba gunakan perintah tracer 888. Kita mau melihat rute yang dilewati. Maaf, tracer. Kalau menggunakan sistem operasi Windows, tracer kita gunakan perintahnya. Ini akan terlihat nanti rute yang dilewati saat terhubung ke Google, DNS Google. Ini 10.1 ini. Kemudian 126.2 berarti gateway dari Ether 1 ini. Ya, baru sampai ke ini, berarti kita masih menggunakan router karena kita menggunakan praktek virtualisasi. Ini berarti router, ini modem, ini baru masuk ke IP public yang digunakan oleh ini IP public yang digunakan oleh jaringan yang kita gunakan. Jadi seperti ini. Sekarang kita coba lihat di bagian R2.
Begitu juga kita coba jalankan di bagian kliennya. Ini menggunakan sistem operasi Debian 10. Sekarang kita coba jalankan R2, atau coba kita lihat konfigurasi R2 di Winbox. Ini R1. Sekarang kita coba jalankan satu lagi Winbox. Di sini akan terlihat nanti R2 karena di sini masih R1. Ini kita minimize dan kita coba jalankan, kita refresh sampai R2 tampil. Di sini R2, di sini klien. Klien ini coba kita jalankan juga. Sini tampilan awal klien Windows, klien Debian 10. Ini kita coba minimize. Kita coba lihat Winbox. Di sini sudah terlihat R2. Sekarang kita coba lihat konfigurasi R2. Di R2 ini dapat terlihat sama kita. Ini ada R2. Coba kita lihat IP address. Di sini ada IP address. Untuk IP address yang berada di Ether 1, ini Ether 1 ini 129. Ini Ether 1, mana Ether 1? Ini IP-nya 129. Ini IP. Yang untuk Ether 2 ini IP-nya 10.10.2/30. Yang untuk Ether 3 10.10.10.5. Nih 4 ini klien B. Jadi untuk klien B ini dia akan mendapatkan IP otomatis nanti dari R2 yang berada di Ether 4. Sekarang coba kita lihat DHCP servernya. Ini sudah kita lihat di bagian list sudah dapat 20.254. Coba kita lihat klien di sini, user tes 123. Di sini tampilan Debian 10 seperti ini untuk klien yang berada di R2. Jadi nanti kita akan coba ngeping dari klien R1 ke klien R2. Harusnya antara klien yang berada di R1 dan klien berada di R2 ini sudah dapat melakukan ping ke klien B dari klien yang berada di R1. Begitu juga sebaliknya. Sekarang coba kita lihat di sini. Kita jalankan aplikasi terminal. Di sini ada terminal. Ini tampilannya. Sekarang kita gunakan perintah IP A. Di sini terlihat bahwasanya IP yang digunakan oleh klien yang berada di R2 20.254. Coba kita lihat di bagian Winbox-nya R2. Di sini R2. Ini MAC address. Coba kita perhatikan di sini MAC address-nya 050. Berarti ini coba kita ping ke router. Jadi kita coba ping ke 20.1 dari klien Debian 10. Ping 92.68 10.20.1.
Oke, connect. Sekarang kita coba ping ke 126.129, ini ke akses ke internet. Mbak, kita ping 192.168.126.129. Connect. Ini masih reply. Sekarang kita coba ping ke internet. Kita coba ping ke internet. Ping 888. Di sini hasil pingnya masih belum bisa. Ini penyebabnya di bagian router, NAT-nya belum kita atur. Coba kita lihat, iya ternyata NAT-nya belum diatur. Kita coba atur. Kemudian out interface-nya Ether 1, action-nya masquerade. Kita coba apply, kemudian langsung connect ke internet. Kemudian coba kita ping google.com, connect ke internet ya. Jadi antara klien B ini menggunakan Debian 10 sudah dapat akses ke internet. Sekarang kita coba antara Windows klien yang berada di R1 ngeping ke klien yang berada di R2. Ini kita lihat dulu tabel routingnya, IP, routers. Di sini sudah ada OSPF. Kita gunakan routingnya itu routing dynamic OSPF ini. Jadi nanti kita akan coba mempraktekkan seperti ini. Sekarang ini penjelasan bagaimana pengujian dan bentuk topologi yang mau kita praktekkan. Di sini kita coba ping. Di sini klien yang ada di R1 Windows, tampilnya Windows. Kita tutup. Ini coba kita tampilkan ini. Sekarang kita coba ping dari sini. Ping ini, kita coba lihat dulu IP-nya, IP A. Sini IP yang digunakan oleh klien itu adalah 20.254. Coba kita ping 192.168.20.254. Kita connect. Sekarang kita coba tracer 192.168.20.254. Kita mau mengetahui rute yang dilewati untuk akses ke 20.254. Kita gunakan perintah tracer kalau menggunakan sistem operasi Windows. Tracer ini, lihat rute pertama yang mau dilewati 10.1. Rute yang kedua, kita lihat dari topologinya nanti. Rute yang kedua 10.10.10.2. Ini sudah 2 buah rute, harus sampai nanti ke 254. Jadi kalau kita lihat dari topologinya, berarti ping dari Windows nanti melewati rute 10.1. Coba kita lihat hasilnya. Melewati 10.1 berarti ini adalah rute yang pertama. Kemudian melewati 10.2, ini baru sampai nanti ke klien yang berada di R2. Begitu juga sebaliknya, kita tes dari klien yang berada di Debian. Ini kita gunakan perintah traceroute. Atau pertama kita gunakan perintah ping terlebih dahulu. Kita lihat IP komputer yang kita gunakan di klien R1, config. Di sini 10.254. Sekarang kita coba ping dari klien B ke klien A. Ping
192.168 10.254 connect. Sekarang kita coba lihat rute yang dilewati. Tra C route, kalau nggak salah itu perintahnya 192.168 10.254. Ini rute yang dilewati. Untuk mengakses 20.1 itu rute pertama, 10.1 rute yang kedua, dan 192.168 10.254 itu rute, itu tujuan dari IP yang mau kita lihat rutenya. Berarti dari sini melewati 20.1, melewati 10.1, baru nanti sampai ke Windows. Nah, jadi itu rute yang dilewati oleh klien B menuju Windows. Begitu juga untuk jaringan yang sekolah C. Ini kita coba jalankan. Begitu juga ini kita coba jalankan. Jadi nanti antara klien berada R1, klien berada di R2, dan klien berada R3 ini sudah saling terkoneksi menggunakan routing dinamik OSPF. Jadi kita gunakan routing dinamik. Kalau kita lihat tabel routingnya, nanti akan terlihat di bagian sini ada kode OSPF. Di sini dinamik aktif OSPF. Sedangkan di pengaturannya ini masih pengaturan sederhana. Di sini kita masukkan semua network yang digunakan. Ini network yang digunakan antara R1 dan R2 yang menghubungkan di Ether 3. Ini networknya. 10.10.10.4 ini adalah network yang menghubungkan antara R2 dan R3. Ini networknya. 10.10.8 ini adalah network yang menghubungkan antara R1 dan R3, Ether 3 dan Ether 2. Sedangkan 192.168.10.0/24 ini adalah network klien yang berada di R1. Yang 192.168.20.0/24 ini adalah klien yang berada di R2. 192.168.30.0/24 ini adalah network klien yang berada di R3. Begitu juga di router R1 kita juga menambahkan di bagian routingnya OSPF. Ini kita masukin persis semua network yang digunakan. Begitu juga nanti coba kita jalankan router R3. Sini sudah jalan R1 R2, tapi R3 nya belum tampil. Coba kita lihat ini R3 ya, R3 ini kalau kita coba jalankan dari sini ini akan terlihat nanti. Kita tunggu sampai R3 nya tampil. Sambil menunggu R3 tampil, jadi untuk settingan routingnya seperti itu aja. Di bagian network routing OSPF, jadi semua network yang digunakan kita tambahkan. Ini masih konfigurasi sederhana, belum kita tentukan area yang mana backbone-nya, jadi seperti itu ya. Jadi ini masih kita anggaplah konfigurasinya masih untuk pemula. Jadi yang penting di sini kita sudah menambahkan network yang digunakan oleh jaringan yang berada di R1, berada di R2, dan berada di R3. Ini kita lihat, coba kita lihat klien.
Ini sudah tampil, ini kliennya. Ini klien yang virtual PC simulator. Ini bawaan dari Kisco yang mikrotiknya. Di sini kita sudah melihat R3 sudah tampil. Sekarang kita coba masuk atau jalankan aplikasi Winbox. Kita mau melihat konfigurasi yang kita sudah buat di bagian IP address. Di sini ini sudah kita atur sesuai dengan topologi yang digunakan. Ini Ether 1 yang terhubung ke internet. Ini nanti dalam pengaplikasiannya IP yang digunakan itu adalah IP public yang langsung terhubung ke internet. Yang Ether 2 ini yang menghubungkan ke R1, ini IP-nya /30. Yang Ether 3 yang terhubung ke R2 melalui Ether 3 itu juga untuk klien yang berada di R3 melewati Ether 4. Kemudian kita coba lihat IP DHCP server. Di sini sudah kita atur list, ini masih kosong. Coba kita jalankan kliennya. Di sini ini kita tutup, sudah dijalankan tadi. Ini kita lihat di bagian R3. Di sini masih kosong, kita gunakan perintah IP DHCP. Otomatis tampil di sini 30254. Ini IP yang digunakan. Kalau untuk melihat secara detail kita gunakan perintah show IP. Ini secara detail akan terlihat. Ini MAC address-nya. Ini MAC address yang digunakan terlihat sama persis. Kita coba ping. Sebelum kita ping, kita pastikan firewallnya sudah kita atur. Di sini belum kita atur. Di actionnya masquerade. Di sini kita out interface, kita internet atau ke Ether 1 action ping. Sekarang kita coba ping ke dari sini, ping dari sini menuju ke Ether 4 yang berada di R3. Sekarang kita coba ping dari klien menuju R3 melewati Ether 4. Melewati Ether 4. IP yang digunakan Ether 4 yaitu 192.168.30.1. Coba kita ping 192.168.30.1. Oke, connect. Sekarang kita coba ping ke IP yang berada di ke internet. Ping 192.126.130. Connect. Sekarang kita coba ping ke internet. Ping. Oke, connect. Sekarang kita coba ping ke Windows dan ke Debian. Ping 92.168.254. Oke, connect. Dari sini menuju sini connect. Kemudian dari sini ke client B. Ping 92.168.20.254. Oke, connect. Sekarang kita gunakan perintah tracer. Kita coba lihat perintahnya terlebih dahulu. Tracer mana? Nih, trace ya. Trace 92.168.10.254. Nih yang dilewati. 30.1
ini 30.1 10.9 ini sampai ke sini ya. Kalau kita lihat di tabel routingnya, ini tabel routingnya ini sudah ada 3 OSPF, sini satu, sini satu, sini satu, berarti dinamik aktif OSPF. Nah, kita coba nih, dinamik aktif OSPF ini ada 3 buah ya. Jadi di saat kita lihat hubungannya, contohnya dari sini bisa aja melewati sini atau bisa melewati sini ya. Contohnya taruh nanti di bagian R2 atau R1 terjadi kesalahan atau kabel di sini putus. Coba kita matikan yang berada di R1 ya, untuk Ether 2, R1 untuk Ether 2, R1 untuk Ether 2. Ini kita coba disabelkan, otomatis di bagian sini akan berkurang nanti. Sekarang kita coba tracer dari sini ke sini, tentunya dia harusnya melewati sini nanti. Kita tes, kita lihat di bagian sini, kita gunakan perintah tracer ini (10.1) ini, kemudian akan memeriksa tabel routingnya 10.10, dia akan melewati sini. Ini kesalahan pembuatan, sebenarnya 10.10 ya. Kemudian 10.5 dan sampai ke 20. Kenapa lewat sini? Karena di bagian sini kita coba putuskan atau kita disablekan. Sekarang kita coba enablekan kembali, coba di bagian Ether 2 kita enablekan, kita hubungkan, coba kita tracer kembali rute mana yang mau dilewatinya. Kita coba tes kembali. Jadi kita mau lihat apakah rute masih rute yang ini atau rute ini yang dilewati. Kita coba lihat. Ini rute yang pertama 10.1, berarti di sini 10.2, berarti ini rute ya. Jadi di sini ada melewati 3 buah rute. Sini ada rute yang 2 buah ya, atau 3 tabel rutenya ini ada 3 buah. Kalau sini ada 4. Kalau di sini bisa kita lihat bahwasanya dari sini masuk ke sini. Kenapa bisa melewati sini? Karena di sini tadi kita coba putuskan. Di saat ini terhubung, di melewati ini sampai nanti ke klien B. Jadi untuk routingnya dia akan terbuat secara otomatis di tabel routingnya nanti di bagian sini OSPF. Kalau kita gunakan OSPF, kalau kita gunakan RIP nanti di sini akan ada R gitu ya. Dan ini juga bisa kita atur nanti routing statik. Jadi nanti di video-video selanjutnya kita akan coba 3 buah router ini menggunakan routing statik ya. Jadi penjelasan untuk praktek yang mau dicobakan seperti itu. Jadi kita coba jelaskan terlebih dahulu, nanti baru kita coba membuat seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi nanti dari sini terhubung ke sini, begitu juga dari sini terhubung ke sini. Jadi antara klien Windows dengan klien Linux dan klien virtual VC ini sudah saling terhubung. Apakah nanti dia melewati sini, contohnya dari klien C mau terhubung ke Windows, bisa aja melewati sini atau melewati sini, tergantung nanti rute mana yang
aktif. Kalau aktif dua-duanya tentu rute yang paling dekat dicoba untuk dilewati. Apabila ini rute antara R3 dan R1 bermasalah, dia akan melewati R2 baru sampai nanti ke Windows. Kita coba tes sekarang di Ether2 R3, Ether2 IP address Ether2. Di sini kita coba disablekan, kemudian di klien yang berada di Ether, klien berada di router 3, kita coba tracer. Kita coba tracer dari sini. Coba tracer. Nih, ada 4. Berarti dia pertama lewat sini, kemudian lewat ini, kemudian lewat ini, lalu nanti sampailah ke kliennya. Di saat ini kita coba aktifkan lagi, coba kita aktifkan. Sekarang kita coba tracer kembali. Maka yang terlihat di sini masih belum, karena belum aktif. Oke, coba kita tracer kembali. Di sini akan otomatis menjadi 3. Dia akan melewati, di sini terlihat di tabel rutenya. Di sini masuk ke sini, lanjut ke sini, langsung ke sini. Jadi seperti itu. Jadi itulah penjelasan praktek yang mau kita lakukan nantinya pada video berikutnya. Jadi ini video untuk menjelaskan praktek seperti apa pengujiannya, dan IP yang digunakan, dan topologi yang digunakan, dan jenis routing yang digunakan. Demikianlah video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada video konfigurasi seperti topologi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.